wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan membahas salah satu dari teori orbital molekul, yaitu kita akan fokus membahas mengenai orbital molekul O2. Jadi bagaimana ikatan kovalen pada O2 itu kita gambarkan orbital molekulnya. Kemudian berapa orde ikatan dari O2 itu akan kita pelajari di video kali ini, teman-teman. Oke, untuk molekul O2 berarti itu kan ada O yang pertama dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4, kemudian O yang kedua sama ya konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kemudian ketika kita akan menggambarkan orbital molekulnya, tentu saja kemarin kita sudah belajar bahwa kita gambarkan dulu orbital atom dari masing-masingnya. Jadi kalau teori orbital molekul itu kan semuanya ikut terlibat ya, jadi bukan elektron valensinya saja. Dari 1s sampai ke 2p. Berarti ini kalau kita sebut sebagai orbital atom dari O yang pertama, dia punya 1s ya. Kemudian ini adalah 1s dari orbital atom O yang kedua. Nah, kemudian ini 1s ini pastinya kan ada yang ini orbital molekulnya ya, orbital molekul dari siapa? O2. Nah, ini 1s dan 1s ini akan membentuk satu bonding ya, sigma 1s bonding, dan ini sigma 1s anti bonding ya. Oke. Nah, ini jangan lupa bahwa semakin ke atas energinya semakin tinggi, sehingga 1s itu gambarnya di bawah, paling bawah karena energinya paling rendah. Kemudian setelah 1s itu O juga punya 2s, O yang satu juga punya 2s, kemudian 2s dan 2s itu satu akan membentuk sigma 2s bonding dan juga sigma 2s anti bonding. Nah, 1s sudah, 2s sudah, lalu ada 2p ya, 2p. P itu kemarin kita sudah belajar bahwa P itu kan punya 3 orbital ya. Ada PX, PY, dan PZ. Berarti menggambarkan orbital atomnya berarti ya 3, ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini adalah 2P miliknya O yang pertama. Lalu ini 2P miliknya O yang kedua. Oke, paham ya? Nah, kalau orbital P dengan P itu jadinya, kalau P dengan P berikatan itu jadinya 1 sigma dan 2 pi ya, dan energinya antara sigma dan pi itu lebih rendah yang sigma. Berarti ini 2p ini menjadi sigma 2p bonding ya. Kemudian ada 2 orbital pi. 2 orbital pi itu kita gambarkan seperti ini. Jadi ini pi ya, pi 2p bonding. Oke, kemudian bonding lalu ada yang anti bonding. Anti bonding itu pi-nya energinya lebih rendah. Ini pi 2p anti bonding. Lalu ada juga sigma 2p anti bonding ya. Tuh. Kemudian baru kita isi elektronnya. Nah, 1s dari masing-masing O tadi kan punya 2 elektron gini kan. Ya, kemudian 2s-nya 2 elektron masing-masing. Lalu P-nya berapa masing-masing? 4 ya. Berarti kita gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4 menurut asas Aufbau ya. Ada 3 aturan kemarin menuliskan konfigurasi elektron, jadi ada asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Seperti ini gambarnya. Baru kemudian kita isi ada 2 elektron milik O yang pertama ditambah 2 elektron milik O yang kedua, berarti ada 4 elektron kan.
Berarti kita ngisinya dari energi yang terendah sesuai dengan asas Aufbau. Berarti ada 4 elektron tadi kan. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian 2s-nya sama nih, ada 2 elektron masing-masing. Berarti 2 tambah 2 4 elektron, ngisinya dari yang terendah. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke. Baru kemudian kita isi yang 2p. 2p ini masing-masing punya 4. 4 tambah 4 berarti 8 kan? 8 itu kita isikan ke orbital molekul O2-nya. Ya. Tadi 8 elektron berarti ini 1, 2, jadi energi yang rendah dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi mengisinya, mengapa tadi ini 2 kemudian ini 1 baru berpasangan, itu sesuai dengan 3 aturan pada konfigurasi elektron kemarin ya. Jadi 1 dulu baru kemudian berpasangan untuk level energi yang sama. Jadi kalau P itu kan level energinya sama. Kalau yang sigma itu lebih rendah berarti ya dia berpasangan dulu gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada 2 elektron yang belum berpasangan pada P2P antibonding. P antibonding yang 2P ini ya, ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, 2 elektron yang belum berpasangan pada O2 ini membuktikan bahwa O2 itu mempunyai sifat paramagnetik yang hal ini tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi atau VBT, sehingga teori orbital molekul atau MOT ini bisa menjelaskan sifat kemagnetan dari suatu molekul ya. Salah satunya adalah O2 ini sifatnya paramagnetik, ternyata bisa dijelaskan dengan MOT, yaitu dari tanda bahwa ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Ini paramagnetik ya. Oke, kemudian kita hitung orde ikatannya. Orde ikatan. Untuk menghitung orde ikatan, kita kemarin sudah belajar bahwa rumusnya adalah jumlah elektron yang bonding dikurangi jumlah elektron antibonding ya. Antibonding dibagi dengan 2. Jumlah elektron bondingnya berarti ini ya, 2 tambah 2 tambah ini 6 ya. Bondingnya oke, saya ulangi, 2 tambah 2 tambah 6 berarti 10. Dikurangi yang antibonding berarti ada ini, 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 ya. Bagi dengan 2, 10 kurangi 6, 4 bagi 2 sama dengan 2 ya, sehingga orde ikatan O2 adalah 2. Makanya kalau digambarkan struktur Lewisnya itu kan O kan begini ya, O2 begini ya, jadi ikatannya rangkap 2, orde ikatannya 2. Nah, ini bisa menjelaskan teori MOT itu bisa menjelaskan hal ini dengan baik ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.